warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya di sini Zulfa Amelia dengan NIM E1B02410152. Saya dari Prodi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya akan membawakan tentang mata kuliah Hukum Pidana dan Kriminologi. Jadi di sini juga saya akan membawakan 8 pembahasan yang akan kita bahas secara bersama-sama. Halo, kembali lagi bersama saya di sini. Baik, kita langsung saja ke materi pertama, yang dimana materi pertama ini membahas tentang urgensi hukum pidana dan kriminologi. Baik, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar atau capaian pembelajaran PPKN di SMP adalah norma, sedangkan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran PPKN di SMA adalah sistem hukum dan peradilan nasional. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Jadi, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yang dimana ada profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Mari kita bahas secara satu persatu. Apa sih itu 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru? Yang pertama, ada profesional. Profesional ini berkaitan dengan penguasaan materi. Jadi, guru PPKN itu harus menguasai materi tentang sistem hukum, norma, dan peradilan sosial agar bisa menjelaskan secara rinci kepada peserta didik perilaku apa saja yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya. Kemudian yang kedua yaitu ada pedagogik, berkaitan dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi, baik menggunakan bahasa keseharian atau menggunakan media-media seperti foto, video, paper, atau PPT. Yang ketiga ada kepribadian yang dimana sikap dan perilaku guru harus mencerminkan teladan. Yang keempat ada sosial, yang dimana kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yang dimana materi kedua ini membahas tentang konsep dasar hukum dan kriminologi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu pidana, hukum pidana, dan kriminologi? Jika belum, tonton video ini sampai selesai. Pidana adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan. Hukum pidana adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Dan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan pelaku dan bagaimana cara pencegahannya. Kemudian di sini ada tujuannya. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, keadilan. Tujuan dari keadilan ini agar pelaku dan korban mendapatkan haknya secara seimbang. Yang kedua, ada kepastian hukum. Tujuan dari kepastian hukum menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Yang ketiga, ada kemanfaatan. Tujuan dari kemanfaatan adalah hukum pidana harus berguna untuk masyarakat dengan mencegah kejahatan dan melindungi keamanan bersama. Fungsi hukum pidana. Fungsi hukum pidana yaitu ada 2. Yang pertama, sosial kontrol. Fungsinya menjaga perilaku masyarakat tetap sesuai dengan norma hukum. Yang kedua, social engineering. Fungsinya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Fungsi hukum pidana sifatnya itu publik, yang dimana hukum pidana mencakup kepentingan umum yang dijalankan secara bersama oleh negara, bukan universal. Adapun jenis-jenis hukum pidana yaitu ada 4. Yang pertama, berdasarkan bentuk tertulis seperti KUHP dan undang-undang. Tidak tertulis
seperti hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah. Yang kedua, berdasarkan sumber umum, berlaku bagi seluruh rakyat seperti KUHP. Yang khusus hanya untuk kasus tertentu. Yang ketiga, berdasarkan isi atau substansi. Material tentang perbuatan apa yang dilarang dan hukumnya. Formil mengatur tentang bagaimana proses penegakan hukum. Yang keempat, berdasarkan wilayah berlaku. Lokal hanya berlaku di daerah tertentu. Nasional berlaku di seluruh wilayah. Dan internasional berlaku antar negara. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang kita akan masuk ke materi ketiga, yang dimana materi ketiga ini kita akan membahas tentang sejarah hukum pidana di Indonesia. Perlu kalian ketahui ada 3 sejarah hukum pidana di Indonesia. Yang pertama pada masa prakolonial. Di masa itu masyarakat masih menggunakan aturan hukum adat sebagai aturan. Yang kedua pada masa kolonial Belanda. Di masa itu mulai diberlakukan Wetboek atau KUHP Persi Belanda. Yang ketiga pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda sambil menyusun hukum nasional sendiri. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang kita akan membahas materi keempat, yang dimana materi keempat ini tentang asas-asas hukum pidana. Perlu kita ketahui ada 5 asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas. Tidak ada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, asas teritorial. Hukum berlaku bagi semua yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Yang ketiga, asas nasional pasif. Hukum berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri. Yang keempat, asas nasional aktif. Warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar negeri tetap bisa dipidana berdasarkan hukum Indonesia. Yang kelima, ada asas universal. Hukum yang berlaku untuk kejahatan yang diakui di dunia seperti terorisme. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang kita akan membahas materi kelima, yang dimana materi kelima ini membahas tentang jenis-jenis perbuatan pidana. Perlu kita ketahui ada 7 jenis-jenis perbuatan pidana. Yang pertama berdasarkan unsur nilai. Ada delik dengan niat dan delik tanpa niat. Yang kedua, menurut beratnya. Ada kejahatan dan penyelenggaraan. Yang ketiga, dari segi penuntut. Ada delik biasa dan delik aduan. Yang keempat, menurut berat atau ringan. Ada delus dan culpa. Yang kelima, menurut waktu. Ada seketika, berkelanjutan, dan berkala. Yang keenam, menurut cara dilakukannya. Ada delik aktif dan delik pasif. Yang ketujuh, dari segi korban, ada delik individualis dan delik kolektif. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang kita akan membahas materi ke-6, yang dimana materi ke-6 ini membahas tentang proses penanganan kasus pidana. Perlu kita ketahui ada 4 proses penanganan kasus pidana. Yang pertama ada kepolisian, menyelidiki dan penyelidikan. Yang kedua ada kejaksaan, memberikan tuntutan. Yang ketiga pengadilan, memberikan keputusan. Dan yang keempat ada lembaga permusyawaratan tempat mereka dihukum. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang kita akan membahas materi ke-7 tentang upaya pencegahan tindak pidana. Yang pertama ada preventif, mencegah sebelum terjadi. Yang kedua, represif, mencegah sesudah terjadi. Yang ketiga, penal, menggunakan hukum pidana. Dan yang keempat, ada non-penal, melalui pendidikan, pembinaan, dan perbaikan sosial. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang kita akan masuk ke materi 8 tentang pencegahan.
Dalam era revolusi digital, berbagai kejahatan seperti penipuan lewat WhatsApp, SMS, penyebaran konten palsu, pencurian data pribadi, dan pelecehan seksual daring semakin meningkat. Adapun tantangan utama dalam pencegahannya adalah rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya pemahaman aparat tentang forensik digital, serta mudahnya bukti digital dihapus. Untuk mengatasinya, perlu peningkatan edukasi literasi digital agar masyarakat lebih waspada, serta penguatan perlindungan data pribadi oleh pemerintah dan perusahaan. Juga harus dilatih dalam forensik digital agar bukti dapat dikumpulkan dengan sah.